Tapi di bagian L-nya itu crowd-nya rusuh parah. Zombie apokalips menyerang dan banyak orang ngehalangin jalan speed. Bahkan ada isu gara-gara kerumunan yang masif sehingga merugikan pedagang setempat. Sejarah dari boneka itu sendiri sebenarnya itu udah ngetren udah lama banget, dari beberapa tahun yang lalu. Jadi apapun yang dikenakan sama figur otoritas kita atau idola kita, maka orang pengen gitu, karena tadi ya, masa Lisa pakai aku nggak pakai. Tapi somehow ketika gue bahas iSospeed yang hadir ke Indonesia, isi komennya majority adalah FOMO, 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 dan FOMO. FOMO banget lu ikut-ikutan bahas iSospeed. FOMO ya bang, lu kalau bahas iSospeed takut ketinggalan ya. Gue kayak merasa bahwa ini apa? Kok lu bilang gue FOMO? Gue bukan mau belain diri gue di ranah yang sekarang tentang kenapa gue bahas iSospeed, dan gue bahasnya tidak karena FOMO. Itu gue lebih peduli tentang kenapa kata FOMO ini kayaknya ditempelkan mulai asal-asalan ke banyak orang. Pernahkah Anda merasa gelisah saat melihat teman-teman liburan ke tempat eksotis di media sosial, sementara Anda terjebak dalam satu rutinitas? Atau mungkin Anda khawatir ketinggalan tren terbaru? Jika ya, maka Anda bukan satu-satunya. FOMO atau yang biasa dipanggil Fear of Missing Out, dalam bahasa Indonesia takut ketinggalan, adalah wabah modern yang tengah melanda hampir di semua orang. Ketakutan untuk ketinggalan ini bukan sekedar perasaan biasa, melainkan sebuah penyakit mental yang serius. FOMO mengubah cara hidup, berinteraksi, dan memandang diri sendiri. Dulu, kita mungkin merasa cukup dengan hidup yang sederhana dan bahagia, namun di era digital yang serba instan ini, kita terus-menerus disuguhi gambar-gambar kehidupan yang sempurna di media sosial. Hal ini membuat kita merasa tidak cukup baik, tidak cukup kaya, dan tidak cukup populer. Mengapa FOMO begitu berbahaya? FOMO adalah racun yang perlahan-lahan merusak jiwa kita. Ia menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Semakin kita terjebak dalam pusaran FOMO, semakin kita merasa tidak bahagia dan tidak puas. Kita terus-menerus membandingkan diri sendiri dengan orang lain, mengejar ketidaksempurnaan yang tidak mungkin dicapai, dan mengorbankan kesehatan mental dan fisik kita demi kepuasan sesaat. Siapa yang bertanggung jawab? FOMO bukan hanya sekedar masalah individu. Ini adalah masalah sistemik yang diciptakan oleh masyarakat konsumtif dan kapitalis. Industri iklan, media sosial, dan perusahaan teknologi terus-menerus menciptakan kebutuhan baru dan mendesak kita untuk terus membeli dan mengonsumsi. Mereka tahu betul bahwa FOMO adalah alat yang ampuh untuk meraup keuntungan. Selamat datang di My Voice Sentinel. Saya Yuda Pamungkas. Mari kita menganalisa bersama dengan pemahaman yang kritis. FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang artinya takut ketinggalan. Ini adalah perasaan cemas atau khawatir yang muncul ketika kita merasa akan melewatkan sesuatu yang menyenangkan, menarik, atau penting yang sedang terjadi di sekitar kita. Perasaan ini seringkali dipicu oleh informasi yang kita dapatkan dari media sosial, teman, atau lingkungan sekitar. Lantas, bagaimana FOMO bisa terjadi? Bayangkan Anda seperti ikan yang berenang di air keruh. Anda tidak bisa melihat jelas apa yang ada di sekitar Anda. Jadi Anda mengikuti arus kemanapun ia membawa. Begitu pula dengan FOMO. Kita seringkali terbawa arus tren dan ikut-ikutan tanpa benar-benar memahami alasan dibaliknya. Sejarah singkat FOMO pertama kali muncul pada tahun 2004. Dicetuskan oleh Patrick J. McGinnis saat ia masih berkuliah di Harvard Business School. Dalam sebuah artikel, McGinnis menjelaskan tentang dua emosi yang sering dialami oleh mahasiswa bisnis, yaitu FOMO dan JOMO. FOMO yaitu takut ketinggalan, dan JOMO senang tidak ikut-ikutan. Munculnya media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok semakin memperkuat fenomena FOMO. Kita terus-terusan disuguhkan dengan kehidupan orang lain yang tampak sempurna, sehingga kita merasa perlu memiliki atau melakukan hal yang sama. Perbandingan sosial yang intens di media sosial
memicu perasaan yang tidak puas dan mendorong kita untuk terus mengejar sesuatu yang baru. FOMO dalam dunia bisnis bukan hanya sekedar fenomena psikologis, tetapi juga dimanfaatkan oleh bisnis sebagai strategi pemasaran yang efektif. Strategi ini dikenal sebagai FOMO marketing. Menawarkan diskon atau promosi dengan waktu terbatas untuk menciptakan rasa urgensi. Memberitahu pelanggan bahwa produk hampir habis untuk mendorong mereka segera membeli. Dan selain itu dengan adanya sifat arogansi pada manusia. Hal tersebut menjadi motif tersembunyi untuk membalikan keinginan menjadi kebutuhan. Itu adalah sedikit gambaran bagaimana FOMO bisa terjadi. Fear of missing out atau FOMO adalah perasaan cemas atau khawatir yang muncul ketika kita merasa akan melewatkan sesuatu yang menyenangkan, menarik, atau penting yang sedang terjadi di sekitar kita. Ini seperti sebuah bayangan yang selalu mengikuti kita, mengingatkan kita bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih baik di luar sana. Bagaimana FOMO ini bisa terjadi? FOMO bukan hanya sekedar perasaan sesaat, melainkan sebuah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah budaya konsumtif yang menanamkan dalam benak kita bahwa kebahagiaan dapat dibeli. Media sosial dengan filter-filternya yang sempurna semakin memperkuat persepsi ini, membuat kita merasa tidak cukup jika dibandingkan dengan kehidupan orang lain. Selain itu, tekanan dari teman-teman sebaya juga berperan besar. Kita sering merasa perlu mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-teman kita agar kita tidak dianggap berbeda atau ketinggalan zaman. Peran identitas juga ikut bermain, di mana kita seringkali menggunakan barang-barang yang mengikuti tren tertentu untuk menunjukkan siapa kita. Dampak FOMO bukan hanya sekedar perasaan tidak nyaman, dan jika dibiarkan, FOMO dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan kita. Mulai dari kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, hingga hubungan sosial yang terganggu karena terlalu fokus pada diri sendiri. FOMO juga dapat mengurangi produktivitas kita karena terus-menerus terdistraksi oleh hal-hal yang tidak penting. FOMO bukan sekedar tren yang akan segera hilang. Ini adalah refleksi dari masyarakat modern yang serba cepat dan terhubung secara digital. FOMO adalah cerminan dari ketidakpastian yang kita rasakan dalam hidup, keinginan untuk terhubung dengan orang lain, dan ketakutan akan kegagalan. Mengapa sulit melarikan diri dari FOMO? Salah satu alasan mengapa FOMO sulit diatasi karena konsepnya yang fleksibel. FOMO bisa muncul dalam berbagai bentuk dan situasi, dari keinginan untuk memiliki gadget terbaru, hingga ketakutan untuk ketinggalan promosi pekerjaan. Selain itu, media massa seringkali memperkuat pesan FOMO dengan menampilkan gaya hidup yang glamor dan tidak realistis. FOMO lebih kompleks dari yang dibayangkan. FOMO bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial yang lebih luas. Budaya konsumerisme, perkembangan teknologi, dan tekanan sosial semuanya berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang subur bagi FOMO. Fenomena ini memang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk mengatasinya. Langkah yang pertama yang paling penting adalah mengakui kita sedang mengalami FOMO. Dengan menyadari keberadaan FOMO, kita dapat mulai mengambil langkah-langkah untuk menghadapinya. Media sosial adalah salah satu pemicu FOMO. Dengan membatasi waktu yang kita habiskan di media sosial, kita bisa mengurangi paparan terhadap konten yang memicu perasaan iri dan tidak puas. Alih-alih membandingkan diri dengan orang lain, fokuslah pada pengembangan diri. Belajarlah untuk mengatakan tidak. Tidak perlu selalu mengikuti konten dan tidak perlu selalu mengikuti semua tren. Ketahuilah, waktu lebih berharga dibanding apapun.
Bahkan di luar sana banyak yang terjerat dengan andai ada mesin waktu. Belajar mengatakan tidak dapat membantu Anda mengurangi stres. Dengan memahami bagaimana media sosial bekerja dan bagaimana informasi disajikan, kita dapat menjadi konsumen media yang lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh konten negatif. Ingat, mengatasi FOMO adalah sebuah proses. Tidak ada solusi instan. Yang terpenting adalah kita konsisten dalam menerapkan perubahan-perubahan kecil dalam kehidupan kita. Dengan begitu, kita dapat hidup lebih bahagia dan bebas dari belenggu FOMO. Dan seperti biasa, jika kita ingin memulai suatu perubahan, maka mulailah dari yang terkecil. Tidak perlu terburu-buru, namun fokus pada goal yang telah ditetapkan. Ubah one day menjadi day one. Kalau menurutmu, bagaimana solusi pemikiran tentang FOMO yang dipengaruhi oleh budaya konsumtif, perbandingan sosial, kesehatan mental, produktivitas, hubungan sosial, media sosial, dan tekanan teman sebaya yang bisa berdampak baik atau buruk, atau semua merupakan kesalahpahaman?